Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, pada pembelajaran kita hari ini adalah meneruskan materi tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal, yang mana pada pertemuan minggu yang lalu sudah disampaikan materi ini. Dan di antara kalian sudah menyelesaikan tugas menghafal dalil perintah Al-Quran tentang sikap optimis. Adapun perintah Al-Quran tentang ikhtiar dan tawakal hari ini mohon diselesaikan. Jadi nanti Ustadz akan sampaikan sedikit penjelasan dan kemudian sisa waktu mohon kalian untuk menyelesaikan hafalannya. Pada minggu yang lalu kalian sudah menghafal Quran surat Az-Zumar ya, ayat 53 tentang perintah optimis ya. Kalau di garis bawahi, kalau dikasih underline gitu, itu Allah Subhanahu wa taala berfirman la taqnatu ya. La taqnatu itu adalah janganlah berputus asa mir rahmatillah, dari rahmat Allah ya. Intinya itu, jangan sekali-sekali kita sebagai seseorang yang sudah berislam, yang sudah beriman kepada Allah, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas itu kita berputus asa. Nah ini tidak dianjurkan bagi setiap muslim untuk berputus asa, karena rahmat Allah tiada henti-hentinya untuk senantiasa dicurahkan kepada kita. Dari perintah Al-Quran adalah agar kita senantiasa optimis dalam setiap pekerjaan kita, senantiasa berikhtiar, dan yang terakhir adalah bertawakal, menggantungkan semua apa yang telah diusahakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, coba dibuka buku PDF-nya halaman 34 atau di dalam Al-Quran juga nggak apa-apa. Nah ini perintah tentang ikhtiar ya, mohon diingat sekali lagi ini perintah tentang ikhtiar. Kenapa di sini Ustadz sangat menekankan kepada kalian untuk menghafal ayat optimis, ikhtiar, dan tawakal? Karena ketiga ayat ini yang sering keluar dalam soal-soal baik yang ada di dinas ataupun yang ada di sekolah ya. Yang ada dari dinas MGMP Pendidikan Agama, dan kemudian yang di sekolah juga. Ini nanti ya, mohon dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Nah ini mohon dihafalkan 4 ayat ini. Dan bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Jadi berusahalah karena usahanya akan diperlihatkan kepada kita. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna ya. Summa yujzahul jazaa'al awfa, yaitu balasan yang sempurna. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Quran surat An-Najm ayat 39 sampai 42, ada 4 ayat. Ini ya. Dan yang terakhir adalah tawakal. Ini di dalam buku tadi halaman 34 ya. Di dalam buku PDF-nya silahkan kalian buka. Tawakal secara definisi atau arti berserah diri kepada Allah. Jadi pasrah ya, semua kita gantungkan hanya kepada Allah. Jadi setelah ikhtiar sudah dimaksimalkan, kita tinggal berdoa dan bertawakal. Berdoa artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha kita itu mendapatkan hasil ya. Dan kita jangan lupa untuk bertawakal, apapun hasilnya nanti kita berserah diri saja kepada Allah, terserah Allah saja, suka-sukanya Allah kita mengikuti pilihan Allah gitu saja. Kalaupun harus gagal ya mungkin itu pilihan yang terbaik. Artinya kita jangan berputus asa. Makanya antara optimis, ikhtiar, dan tawakal semua sangat berkaitan. Ketiga ayat ini memiliki korelasi, memiliki hubungan masing-masingnya. Nah, mohon itu dihafalkan ya. Dan yang terakhir adalah di dalam Quran surat Al-Imran ayat 159
Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta, nah ini yang harus di-underline-kan, di garis bawahi. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, ini yang paling penting ya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi nggak apa-apa, kalian hafalkan ini saja yang faiza ini, dimulai dari faiza ini sampai dengan mutawakkilin ini. Artinya apa? Artinya adalah kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sekali lagi anak-anak sekalian, semua ayat ini ya tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal semua memiliki korelasi, memiliki keterkaitan dan hubungannya masing-masing. Jadi mohon kalian semua perintah Al-Quran ini dijadikan prinsip hidup kita manakala kita sedang berusaha, manakala kita sedang berjuang. Jadi ingatlah selalu dalam perjuangan, dalam usaha itu jangan pernah sesekali kita untuk berputus asa. Apa itu? Berputus asa itu lawan katanya sikap optimis, ya ini pesimis ya, pesimis. Pesimis ini adalah merasa dirinya akan gagal gitu ya, tidak akan berani, tidak memiliki mental keberanian. Ya ini akan susah sekali dalam tindakan, dalam perjuangan, karena ini ada menjadi penghalang kita untuk meraih masa depan, meraih cita-cita, meraih harapan. Nah, anak-anak sekalian, 3 ayat ini mohon dihafalkan, dan kemudian semua yang sudah dihafalkan dikirim dengan video dan kemudian diupload di dalam Google Form yang sudah Ustadz sediakan. Itu saja, mudah-mudahan waktu ini bisa dioptimalkan dengan sebaik-baiknya. Semoga kalian senantiasa dalam kesehatan, dan jangan lupa untuk senantiasa ibadah kepada Allah, memperbanyak ibadah dan memperbanyak doa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.